Halo, jangan lupa buat support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Beginilah penampakan kapal nelayan KM Sinarmas yang terbakar di Laut Natuna Utara pada Sabtu 15 Mei 2021. Personel TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di Anjungan melihat melalui teropong binokular adanya kepulan asap yang membumbung tinggi dari arah laut, yang ternyata adalah kapal nelayan yang terbakar. TNI Angkatan Laut langsung menurunkan tim untuk membantu memadamkan api dan proses evakuasi ABK kapal tersebut juga dibantu oleh nelayan di sekitar kejadian. Sebanyak 27 ABK kapal selamat dalam kejadian ini, namun 3 orang mengalami luka bakar dan kesemua ABK kapal langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Sementara penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan dan bangkai kapal ditarik menuju pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai untuk proses penyelidikan. Paulina Piling, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Mesin kiri maju stop. Sejumlah harga kebutuhan meroket pasca Lebaran 2021 di pasar-pasar Kabupaten Ketapang. Salah satunya Pasar Ratu Melati yang beralamat di Jalan Merdeka, Kabupaten Ketapang. Para pedagang mengaku harga daging ayam dan ikan naik pasca Lebaran ini. Harga ayam mencapai Rp50.000 per kilogram. Naiknya harga ayam ini disebabkan oleh pasokan ayam yang sedikit pasca Lebaran. Bahkan, dari peternak pun jumlah ayam sangat terbatas, yang menyebabkan para pedagang harus rebutan untuk mendapatkan pasokan ayam. Naiknya harga juga terjadi pada ikan, yang harganya mencapai Rp100.000 per kilogram. Hal ini disebabkan karena sebagian besar nelayan tidak pergi melaut. Sementara itu, untuk harga daging sapi kembali normal pasca Lebaran, karena permintaan konsumen tidak sebanyak ketika Lebaran. Sekarang kalau yang double 4 itu 50. Kalau yang masih bulat utuh kayak gini 40. Ini lagi naik ya menjelang setelah Lebaran nih? Iya, soalnya stoknya kurang. Kiriman dari Kalteng itu kurang. Kalau kita cuma mengandalkan ayam lokal, kita tidak mampu. Karena pengiriman bibit itu, ini cerita orang kandang ya. Pengiriman bibit itu kurang di sini. Entah dari Singkawang atau dari mana itu pengiriman bibit. Jadi menyebabkan harga naik. Tapi untuk pembeli sendiri ada di setelah Lebaran nih, lagi ramai juga ya mau beli ayam? Lumayan ramai Kak. Soalnya karena mungkin ikan laut kurang. Karena mereka mungkin beli dagingnya aja sedikit waktu Lebaran kemarin. Jadi sekarang kan nggak ada ikan. Itulah belakang. Mungkin setelah sebulan lagi lah ya udah stabil lagi ya? Kemungkinan. Kita belum tahu juga. Soalnya begini Kak, selain bibitnya susah, pakan juga tinggi di sini. Ini menurut cerita orang kandang ya. Kita kan tahunya dari cerita itu kan dari orang kandang. Ya Bu, berapa harga ikan baung ini Bu? Ikan baungnya harganya Rp100.000. Kalau ikan tenggiri? Kalau ikan tenggirinya Rp100.000 juga. Kalau bawal putihnya, itu bawal dogang itu Rp150.000. Ini lagi naik ya Bu? Lagi naik ya. Kalau lepas rebatu memang biasanya ikan tuh harganya mahal. Karena pelayan laut itu kan nggak ada berangkat. Nah itulah kita konsumsinya kan ikannya kan sebelum Lebaran. Jadi ini nih banyak nggak sih Bu masyarakat yang beli ikan nih? Banyak, lumayan banyak. Ini baung nggak 30 kilo, sisa ini sedikit. Ikan tenggirinya pun sama. Sekarang kan tenggiri kan banyak dibutuhkan untuk bikin amplang. Itulah karena dia mahal. Ya Bu, harga daging sapi ini hari ini berapa nih? 130 harga normal. Sebelumnya? Sebelumnya kan pas mau nyambut Lebaran kemarin 140. Nah itu kan karena pembelinya pun udah nggak melunjak. Sekarang mah nggak lagi. Udah normal, pembeli pun udah mulai normal.
Berarti untuk peminatnya sapi ini berarti udah mulai itu ya, seperti biasa lagi. Udah seperti biasa. Iya. Kalau stok sendiri Bu, aman ya? Aman, sapi aman. Harapannya agar harga-harga kebutuhan di pasar kembali normal, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Paulina Piling, Jumadi melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Hari Buku Nasional jatuh pada Senin 17 Mei 2021. Penentuan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional adalah ide dari Menteri Pendidikan Abdul Malik Fajar pada tahun 2002. Tanggal 17 Mei juga bertepatan dengan peringatan pendirian Gedung Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Perpusnas didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1980. Hari Buku Nasional diperingati bukan tanpa alasan atau hanya ingin mengikuti Hari Buku Sedunia. Perpustakaan Ketapang berharap besar kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk melengkapi dan memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di Perpustakaan Umum Kabupaten Ketapang. Jadi begini Mbak, pas tanggal 17 Mei ini kan dua momen yang kita peringati. Pertama Hari Perpustakaan Nasional, kemudian Hari Buku Nasional yang ke-41. Jadi kita berharap dengan gencarnya pemerintah menggalakkan buku sebagai media untuk bacaan, yang mana pada saat ini kan kita tahu bahwa sepertinya buku ini sudah tertinggal dengan hadirnya gadget ya Pak ya. Jadi dengan demikian kita berharap dengan Hari Buku ini dapat memotivasi gemar membaca, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang yang berada di usia dini. Iya, ada. Iya, kita kan punya moto Perpustakaan Daerah Ketapang ini ramah, bersahabat, kemudian akses cepat, kemudian mencerdaskan anak bangsa. Kemudian dengan moto tersebut, ya kita berupaya pertama dengan mobil keliling. Kita mangkal di setiap hari libur di pusat-pusat kota, pusat-pusat keramaian, agar gemar membaca ini kita buat di Ketapang ini sehingga masyarakat lebih bisa untuk mengutamakan membaca tersebut. Jadi itu yang upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Ketapang, terutama kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Ketapang, karena kita mengetahui meskipun perpustakaan ini sudah berdasarkan Perpustakaan Nasional, tapi beberapa peralatan kita, beberapa fasilitas kita yang masih kurang. Jadi tolonglah bagaimanapun agar kita ini bisa bersaing, punya daya saing dengan kabupaten-kabupaten lain. Tapi alhamdulillah dengan bangunan kita yang sudah berstandar nasional, jadi tinggal pemerintah daerah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melengkapi fasilitas tersebut. Kemudian yang lebih kami mohon kepada pemerintah daerah, karena sekarang ini zamannya digital, kami mohon kami juga diperhatikan dengan perpustakaan digital tersebut. Jadi masyarakat mau minjam, mau apapun, tidak perlu lagi mereka ke perpustakaan, apalagi ya zaman pandemi kayak begini, mereka cukup akses dari rumah aja. Nah, jadi itu, dan kepada masyarakat silakan ke perpustakaan karena kami berikan fasilitas gratis kepada mereka. Pertama layanan wifi, minjam tidak gratis ya, tidak berbayar, dan kemudian ada hal-hal yang istilahnya untuk masyarakat tersebut. Jadi yang namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain tempat membaca buku, perpustakaan juga menjadi pelatihan memasak, les bahasa Inggris, pembuatan kue, sudah masuk dalam program yang ada di Perpustakaan Kabupaten Ketapang.
Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludea, Johan Alexander mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.